Pagi netizen, alhamdulillah sesuai dengan janji kita akan review atau kasih tutorial cara bikin ini pintu kandang ayam tanpa engsel. Nih, nih tanpa engsel. Caranya gampang banget. Pertama, cari bahan-bahan baku dulu. Di sini kebetulan kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar, yaitu bambu, pring, sama ori. Kalau di kampung itu beda ori sama pring. Kalau pring itu yang kecil kayak gini. Kalau yang ori itu besar, agak lebih besar, biasanya lebih kuat juga, manfaatnya juga beda. Kalau ini ori ini biasanya untuk kandang ternak, ayam, atau kandang kambing. Karena memang relatif besar, ini kebetulan yang pucuk nih ya. Kalau yang bawah besar lagi. Kalau yang bagian bawah ini segini nih tuh, dan ini tebal ini yang kayak gini loh ketebalannya, dan ini kuat, sangat kuat ini tuh. Ini biasanya yang bonggol itu yang bagian bawah yang dekat dengan akar. Ini relatif kuat, ini tidak kalah dengan kekuatannya kayu, makanya sering dipakai untuk di kampung. Nah, yang pertama itu cari bambu, bahasanya bambu, kalau di sini pring atau ori. Kebetulan kita yang bagian atas cari yang pring yang agak kecil. Kenapa kita cari yang agak kecil? Supaya lebih ringan karena di atas. Dan ini sebaiknya lebih besar dibandingkan nanti daun pintunya ini. Tujuannya karena untuk ini lubang. Dan yang bawah ini kita cari ori agar lebih kuat ini. Ini bekas semuanya nih. Kalau yang ini enggak, ini baru ini nebang ini. Karena yang atas orinya besar-besar, kita cari yang pring yang agak kecil biar lebih ringan. Terus yang kedua, lubangi sesuai dengan ukuran daun pintunya yang nanti digunakan untuk engsel, seperti itu. Ini dikasih lubang, ini atas bawah dilubangi sama ini. Hey guys, itu yang punya rumah kesini tuh. Tuh yang punya rumah itu. Ini yang menetas di atas chopper itu, umurnya sekitar 2 bulanan ini. Tuh, dibiarkan alami, cari makan sendiri. Ini yang kita bikinkan rumah ini. Dan ini bawah atas juga dilubangi. Ini yang kedua. Dan sebaiknya jangan ngasal ngelubanginya, harus diukur, disesuaikan dengan ukuran ininya, daun pintunya yang bagian panjang, yang untuk engselnya, Terus yang kedua, yang ketiga, bikin daun pintu. Sebaiknya sebelum melubangi ini diukur dulu daun pintunya biar nanti pas seperti itu ya, kayak gini, supaya pas. Yang ketiga kayak gitu, ukur bikin daun pintu sesuai dengan ukuran yang ada. Yang ketiga, yang keempat, baru dipasang. Sebaiknya memasangnya ini yang bagian atas atau yang bawah ini salah satu jangan dipasang dulu. Yang dipasang dulu salah satu aja, pilih salah satu, yang atas atau yang bawah. Yang jika dipilih yang bawah dipasang dulu, berarti yang atas yang belakangan. Nah, sebelum dipasang ini lebih enaknya dimasukkan daun pintu yang untuk engselnya. Kenapa? Karena kalau kita pasang dulu yang bagian atas sama yang bawah, yang atas ini sama yang bawah kita pasang dulu dan daun pintunya dipasang, biasanya sulit masuk. Karena kenapa? Karena panjang daun pintu ini melebihi dari ukuran daun pintunya. Kenapa kok dibuat seperti itu? Karena untuk mencegah agar tidak roboh seperti itu, karena kita nggak pakai engsel tadi.
makanya kita bikin kayak gitu. Ini harus kita ukur. Ini gak harus bulat, kotak ini juga bisa. Ini bentuknya nggak bulat, ini kotak juga bisa. Yang penting apa, tidak terlalu besar, sesuai dengan ukuran daun pintu yang digunakan untuk engsel. Seperti itu tujuannya apa, kalau terlalu lebar nanti, kalau di kampung itu istilahnya kocak. Kocak itu bukan lucu. Kocak itu apa ya, kocak bukan berarti lucu, tapi artinya kocak itu tidak pas, jadi agak gerak-gerak gitu loh. Kalau ini kan relatif nggak geraknya sedikit, tapi kalau ini nanti kebesaran geraknya, ini besar geraknya nanti, nah geraknya nanti terlalu keras, akhirnya apa, pintunya nggak simetris, sulit dibuka dan ditutup, biasanya kayak gitu. Dan ini juga dari barang bekas ini. Kelihatan pintunya ini, kalau nggak dicek ini dari barang bekas itu, karena dari segi ukurannya aneh, nggak ada yang pas, karena memang dari memanfaatkan dari barang bekas semuanya nih. Ini dari barang bekas, ukurannya 3x2, lebar 2, panjang 3. Ini atasnya juga ini bambu pring, yang atas ini ya bambu bahasa Indonesianya, tapi kalau di sini disebut pring. Kayak yang besar itu ori. Ini juga kita pakai bekas pelepah kelapa yang tidak dipakai. Ini kita akan bikin lagi nih, proses bikin tarangan. Tarangan itu apa ya, tarangan itu kayak gini, bentuknya bisa beragam. Ini kemudian kita bikin kotak, biasanya ada yang bikin bulat dari bambu, semuanya dari bambu. Kalau ini campuran bambu dan kayu bekas bitan yang tidak dipakai itu. Ini tempat untuk, kalau di kampung namanya tarangan, tempat untuk bertelur ayam itu, kalau di kampung disebutnya tarangan. Nih kita belum selesai nih bikinnya. Ini ukurannya sekitar berapa ini, 42 persegian lah, 40-an persegi. Ini mirip kita bikin seperti chopper kemarin yang digunakan untuk bertelur ayam kemarin, yang di atas chopper multifungsi kemarin. Kita adopsi itu, siapa tahu nanti dia nyaman kalau bertelur lagi. Kayaknya mau bertelur lagi, anaknya sudah besar. Kalau dengan istilahnya disapih itu proses untuk memandirikan anak-anak ayam. Nih nanti akan kita taruh di sini untuk bertelur. Tadi tarangan tadi kan kita taruh di sini, pojok sini. Dekatan dengan ini untuk tempat tidur ayam-ayam dewasa. Kalau di kampung seperti ini tidurnya di atas itu mangkring. Salah satu manfaatnya biar aman dari predator yang mengancam dia, karena berada di atas. Dan nanti ini juga bisa untuk lompat, nanti dari bawah ke sini ke tangga 1, baru nanti melompat ke tarangan tadi, tempat untuk bertelur tadi. Gitu ceritanya. Oke, kita coba kembali lagi ke engsel tadi. Kita coba tutup. Oke, kita coba tutup. Itu kan nutup sendiri tuh. Nah, pas. Alhamdulillah ukurannya pas. Nih, jadi aman. Tidak ada masalah. Karena kita bikin lubangnya tepat, nggak terlalu besar, nggak kebesaran, nggak kocak, cuma sedikit aja. Ini kenapa kok kita lebihkan sedikit, biar dia mutarnya gampang, engselnya nanti mutarnya gampang, seperti itu. Jadi berapa tadi tahapnya, ada sekitar berapa, 4 atau 5 tadi, yaitu tahap-tahapannya. Kalau di kampung biasa bikin kayak gini tanpa engsel. Ini hemat, murah,
dan juga praktis. Oke, demikian yang bisa kita sharing, semoga bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita akan coba update pertumbuhan dari bocil-bocil yang menetas di atas chopper multifungsi kemarin. Oke, semoga bermanfaat. Matur suwun.